Guys, ketemu lagi kita di mata kuliah ilmu Qur'anah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur teodolit. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang alat ukur water pass optis, kali ini kita akan membahas tentang teodolit. Nah, ini apa itu teodolit? Jadi teodolit itu alat untuk mengukur sudut dan arah. Sudut yang diukur adalah sudut horizontal maupun sudut vertikal. Di teodolit ini dilengkapi dengan sumbu 1 itu sumbu vertikal dan sumbu 2 yaitu sumbu horizontal. Dengan demikian sumbu teropong dapat diarahkan ke segala arah. Nah, apa fungsinya? Yang pertama, mengukur sudut ketinggian tanah. Yang kedua, menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan pondasi bangunan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk mengukur ketinggian satu bangunan gedung bertingkat. Lalu, yang keempat, itu mengukur poligon. Untuk poligon mungkin kita bisa membahas nanti di bab selanjutnya atau di video selanjutnya. Yang terakhir itu membuat pemetaan situasi yang mendetail. Jadi di sini ada bagian-bagian teodolit. Pada umumnya itu alat teodolit itu terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama lensa dan teropong. Yang kedua alat visir atau pengarah. Yang ketiga nivo. Yang keempat konstruksi sumbu-sumbu dan alat penggerak alus. Yang kelima alat-alat pembacaan. Dan yang terakhir adalah statif. Jadi kita jelaskan lebih mendetail apa saja bagian-bagian dari alat teodolit. Nah, di sini coba kita bahas satu persatu bagian-bagian dari alat teodolit ini. Mungkin nanti apa yang kita punya di kampus bukan seperti ini dia alatnya, tapi secara umum bagian-bagiannya sama saja nanti. Jadi coba kita lihat di sini. Jadi ini dia alat teodolitnya. Kalau kita lihat di sini sudah ada angka-angka untuk menunjuk masing-masing bagian-bagian dari alat ini. Nah, di sini kita lihat yang nomor 1, mana nomor 1 ini? Ini kalau kita lihat ini bagian belakang, ini tampak belakang, ini tampak depannya. Jadi ini adalah pengarah kasar. Ini fungsinya itu untuk membidik atau membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Jadi nanti setelah alat di setel itu kita mulai melakukan pengukuran. Rambu ukur itu tidak akan langsung bisa kalian lihat, mungkin bisa kalau memang pas dia di posisinya langsung kalian bidik di sini. Tapi untuk mengarahkan biasanya sih agak sulit. Jadi dibidik lewat bidikan ini dulu supaya nanti kayak ngeker satu objek lah kalian cari rambu ukurnya lewat bidikan di sini. Nanti kalau sudah dekat, sudah kelihatan rambu ukurnya di sini, baru nanti dibidik lewat sini. Nah, itu fungsinya. Yang kedua coba kita lihat. Nah, ini dia. Poin 2. Itu klem pengunci vertikal. Untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Jadi ini fungsinya itu untuk mengunci teropongnya nih. Misalnya udah kelihatan nanti kalian rambu ukurnya itu untuk vertikalnya supaya enggak dia mengarah ke atas atau ke bawah terlalu jauh, sudah kelihatan itu kalian kunci dia. Kunci, jadi ini enggak bisa digerakkan lagi naik turun teropongnya. Itu fungsinya. Lalu poin 3 ini yang tadi untuk kunci. Terus yang ketiga coba kita lihat penggerak halus vertikal. Untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Jadi tadi udah dikunci dia.
ini nggak bisa bergerak lagi, cuma bisa kita arahkan ke atas atau ke bawah menggunakan ini poin 3 ini tadi, penggerak halusnya ini. Misalnya kalian belum pas dia pembacaannya, kelihatan benang atas benang bawahnya, ini bisa untuk mengepaskan lagi dia. Geraknya bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi dengan cara halus, nggak terlalu ekstrim dia pergerakannya. Ini yang dipakai. Lalu poin keempat, ini ada tempat baterai. Biasanya juga di sini untuk ada sebuah tanda untuk mengukur ketinggian alat, biasanya di sini dia. Lalu yang nomor 5 ini. Nomor 5 itu klem pengunci lingkaran horizontal. Jadi itu untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Sama seperti tadi yang vertikal, misalnya ini udah kalian arahkan ke rambu ukur. Biasanya kalau bidikannya udah pas, kanan kirinya udah kelihatan rambu ukurnya, kalian kunci di sini. Lalu kalian bidik lagi rambu ukurnya, kalau dia kurang ke kiri, nanti digerakkan secara halus di sini, dibawa dia ke kiri. Nah, setelah udah gini, sudah tepat di sana kira-kira, dikunci. Sudah dikunci, dilanjutkan seperti tadi mencari vertikalnya sekarang. Setelah vertikal sudah kelihatan juga sudah pas, dikunci, nanti pergerakan halusnya pakai yang ini. Itu dia fungsinya. Lalu yang keenam sama seperti tadi, penggerak halus lingkaran horizontal. Jadi untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Jadi ini untuk menggerakkan ke kanan atau ke kiri secara halus, sama seperti tadi yang fungsi 3. Lalu di poin 7 itu ada ini namanya dia bentuknya lingkaran, itu skrup pengatur nifo. Jadi ini fungsinya untuk mengatur posisi gelembung nifo berada pada titik tengah. Jadi nanti setelah alat dipasang di atas tripodnya atau di kaki 3-nya itu kan di setel dia. Jadi nifonya itu di sini ada istilahnya gelembung air, atau di sini bisa kalian lihat. Nah, itulah nanti setelah dia sudah mendekati di tengah-tengah, ini dikunci untuk pergerakan halusnya supaya dia tepat. Nanti alat ini datar posisinya, inilah dipakai dia penggerak halusnya supaya nipu yang di sini gelembungnya pasti tepat di tengah-tengah lingkaran, dan di sini juga itu fungsinya. Lalu yang poin 8 itu handle. Nih bisa kalian lihat, ini handle untuk pegangan tangan pada alat. Biasanya ini bisa kalian pegang kalau memindahkan alat ya. Biasanya dilepas dari kaki 3, bisa diangkat dengan memegang ini. Poin 9, nah ini sudah di lensa. Nah, ini pengatur fokus lensa okuler atau fokus lensa okuler ke objek. Jadi kalau kalian udah membidik dari sini masih kelihatan buram, nah disinilah untuk fokusnya. Yang nomor 10, nah ini dia, nifo tabung untuk menyetel posisi sumbu dua pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Nah, ini yang tadi skrupnya ini ada 3 dia, 1, 2, di sini lagi 1, 3. Inilah yang kalian putar-putar nanti supaya mau dia posisi gelembung udaranya ini di tengah-tengah. Itu artinya sudah datar dia alatnya, baru bisa dipakai. Ini yang dipakai untuk mengaturnya. Lalu poin 11, display dan papan tombol untuk pembacaan. Ini dia.
Lalu di poin 12 nivo kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 pada posisi vertikal. Biasanya sudah di setel dia datar itu berarti udah vertikal juga, sudah bisa dipakai dia alatnya. 13 plat dasar untuk bertumpunya pesawat teodolit. Jadi nanti ini plat dasarnya yang jadi tumpuan yang bertemu dengan bagian atas dari tripodnya. 14 ini lensa verticalizing. Ini untuk melihat atau memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Nah, jadi biasanya kita kalau untuk melakukan pengukuran itu sudah menentukan titik-titik di mana kita akan menyetel atau mendirikan alat. Jadi di bawah itu sudah kita berikan patok atau tanda. Jadi alat itu harus tegak lurus, dia berada di atas titik itu yang sudah kita tentukan. Jadi inilah yang dipakai untuk membidik supaya pas dia posisinya alat ini di atas titik atau patok yang kita buat. Ini kita bidik dari sini dia. Setelah alat ini dipasang di tripod itu dibidik di sini, nanti dipindah-pindah dia supaya sesuai di atas titik atau patok yang sudah ditentukan. Terus yang terakhir ada poin 15 ini, klem pengatur fokus benang. Nah, kalau tadi ini fokus pandangan yang ke rambu ukur, ini untuk benangnya. Setelah kalian membidik tuh nanti ada garis di lensa ini, ada garis atas, tengah, dan bawah. Itulah bacaan benangnya. Itu untuk mengatur fokusnya itu. Nah, ini alat pendukungnya. Jadi ada tripod atau statif berfungsi untuk menempatkan pesawat. Ini dia. Jadi teodolit atau waterpass itu kita letakkan di atas ini dia. Nanti ini ada pengunciannya. Lalu ada bak ukur atau rambu berfungsi sebagai objek untuk mendapatkan data-data bacaan benang. Ini sudah kita sempat bahas juga di beberapa video sebelumnya. Nah, di sini coba kita jelaskan sepintas untuk bagian-bagian dari statif atau tripod ini. Coba kita lihat bagian A ini di atas, jadi bidang level atau kepala statif, fungsinya untuk dudukan pesawat. Nah, ini pesawat itu alatnya maksudnya. Jadi diletakkan di atas ini. Yang B, nah ini skrup yang bisa diputar-putar ya untuk menguatkan seperti baut. Nah, di sini dia. Ini fungsinya untuk menguatkan alat, mengunci alat. Yang C ini ini tali. Ya, tali pembawa berfungsi agar statif mudah diangkat pada saat dipindahkan. Jadi kalau sudah alat pindah, biasanya sih alat boleh dibuka, boleh juga tetap dipasang di sini, lalu dipindahkan ke titik selanjutnya. Yang D, skrup penyetel berfungsi untuk mengunci kaki statif dan mengatur tinggi rendah pesawat. Nah, jadi di sini biasanya coba yang E dulu. Nah, ini kakinya, kaki berfungsi sebagai penyangga statif, dibuat runcing agar dapat masuk ke dalam tanah. Nah, jadi gini ceritanya, kita nanti kalau di lapangan itu mendirikan tripod ini. Jadi tripod ini diberdirikan dulu seperti ini, alat dipasang. Nanti setelah alat diletakkan sudah dipasang di sini, baru nanti kalian harus membidik posisi alat ini supaya pas di atas patok yang sudah dibuat atau titik yang sudah ditentukan di sini. Ini bisa digeser-geser ya. Kalau misalnya sudah dirasa tepat, tegak lurus posisi alatnya, lalu ini kalian bisa injak ke tanah supaya dia posisinya lebih kuat, gini menancap. Setelah itu baru nanti kalian atur ketinggiannya.
atur ketinggiannya, ini diputar, ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan ya posisinya. Setelah itu udah ketinggiannya, biasanya mengatur ketinggian kita langsung melihat juga tadi nivonya itu, nivonya nggak terlalu bergeser ke gitu. Istilahnya kita buat datar gitu. Kalau emang nanti di nivo itu gelembung udaranya sudah mendekati tengah-tengah, ya udah kita kunci semua ini, baru nanti kita setel menggunakan pergerakan halus tadi tiga skrup itu. Setelah udah gelembung nivonya sudah di tengah-tengah, berarti alatnya sudah tersetting. Lalu tinggal kita melanjutkan dengan proses pengukurannya. Seperti itu nanti alur kalian melakukan pengukuran menggunakan teodolit. Oke, mungkin untuk teodolit ini nanti setelah kalian mendapatkan praktik pengukuran dengan menggunakan langsung alat teodolit, itu bisa lebih memahami. Untuk saat ini mungkin sebagai pengantar saja dulu, supaya nanti setelah kalian praktek sedikit tidaknya sudah ada bayangan untuk menggunakan alat ini. Oke, untuk pembahasan kali ini mungkin saya cukupkan. Sampai jumpa nanti di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.